Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bersama saya Hendri Sanjaya, hari ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting. Kita akan berbicara, kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip hidup maksimal. Setiap kita manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Dan Tuhan menginginkan kita mempunyai hidup yang maksimal, artinya kita memenuhi setiap tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan dalam setiap hidup kita masing-masing. Hari ini kita akan melihat beberapa poin penting atau beberapa prinsip bagaimana supaya kita bisa mempunyai hidup secara maksimal. Selama kita hidup, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pada dasarnya, kita ada sekarang itu adalah hasil dari keputusan yang telah kita ambil di masa-masa yang lalu. Artinya kalau ada sesuatu hal di dalam hidup kita yang kita merasa itu tidak benar, itu karena ada pilihan-pilihan yang salah yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Contohnya sebuah pilihan adalah seperti ini. Ketika kita pagi hari bangun tidur, apa yang akan kita lakukan? Pilihan apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan tidur lagi? Ataukah kita akan segera bangun? Kita berdoa, lalu kita merapikan tempat tidur kita dan kita bersiap-siap untuk sekolah sehingga tidak terlambat. Itu adalah sebuah pilihan-pilihan yang sangat menentukan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan lihat seseorang yang mempunyai hidup yang maksimal, dia akan selalu mengarahkan hidupnya ke depan. Artinya fokus kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Di sini saya menuliskan bahwa 1000 langkah ke depan selalu dimulai dengan 1 langkah kecil ke depan. Maka kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus belajar apapun yang kita lakukan hari ini, pilihan-pilihan apa yang kita pilih hari ini, keputusan apa yang kita buat hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana seseorang supaya bisa mempunyai hidup yang maksimal. Yang kedua adalah orang yang mempunyai hidup yang maksimal, dia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Artinya apa? Artinya kita akan belajar kepada siapapun dan kita akan belajar kapanpun. Karena tujuan belajar itu bukan semata-mata hanya untuk mengetahui sesuatu, tetapi tujuan belajar adalah untuk menjadi sesuatu. Kita akan banyak belajar ketika kita melakukan apa yang kita pelajari tersebut. Di sini saya menuliskan ada 2 hal penghalang seseorang untuk belajar. Yang pertama adalah kemalasan, yang kedua adalah kesombongan. Dan kemalasan ini bisa menghasilkan yang namanya kerja paksa. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas oleh guru kita dengan waktu yang sudah ditentukan untuk dikumpulkan. Tetapi karena kita malas mengerjakannya, akhirnya ketika waktu itu sudah datang, kita akan kesulitan dan kita akan melakukan dengan kerja paksa dan hasilnya juga tidak akan maksimal. Dari kita malas, kita melakukan penundaan, dari penundaan kita menghasilkan kerja paksa. Hal yang kedua adalah kesombongan. Ini adalah hal yang menghalangi untuk orang tersebut belajar. Jangan kita jadi orang yang sombong. Kita sudah mengetahui banyak hal, kita sudah pernah mendengarkan banyak hal, maka kita tidak mau lagi untuk mendengarkan hal yang sudah kita pelajari tersebut. Jadi 2 hal ini jangan sampai ada dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang mau hidupnya maksimal, orang tersebut tidak akan malas dan orang tersebut tidak akan mempunyai sifat yang sombong. Bagaimana supaya kita tidak malas? Adalah caranya kita harus mengetahui tujuan. Ketika seseorang mengetahui tujuan, orang tersebut tidak akan malas karena orang tersebut akan mempunyai gairah apa yang akan dia kerjakan. Itu poin atau prinsip yang kedua, bagaimana seseorang supaya punya hidup yang maksimal, tidak pernah berhenti untuk belajar. Sekarang kita akan lihat
prinsip yang ketiga, bagaimana supaya seseorang itu mempunyai hidup yang maksimal. Yang ketiga adalah disiplin dalam mengelola waktu. Setiap kita manusia mempunyai waktu yang sama. Setiap kita diberikan oleh Tuhan 24 jam sehari. Artinya kita harus menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjang masa depan kita. Kita harus mengurangi kita bermain game, kita harus banyak untuk kita belajar, kita harus benar-benar bagi waktu, kita harus mempunyai prioritas yang benar dalam menggunakan waktu ini. Karena orang yang mempunyai hidupnya maksimal, mereka adalah orang-orang yang pintar mengelola waktu. Mereka mengerti prioritas mana yang harus dikerjakan dahulu, apa yang harus dilakukan. Karena kita harus ingat, apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan masa depan kita. Dan yang keempat, kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa punya cara hidup yang maksimal adalah cara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan lihat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Caranya adalah perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini sangat penting karena perubahan pola pikir ini akan mempengaruhi seluruh tindakan dan respon kita terhadap proses kehidupan. Setiap kita manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya proses kehidupan. Ketika seseorang punya respon yang benar tentang proses kehidupan, tentang tantangan yang dia hadapi, tentang kesulitan yang dia hadapi, saya percaya ketika orang tersebut mempunyai respon yang benar, maka hidupnya akan jauh lebih baik, jauh lebih bahagia. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu seseorang. Kita akan lihat, mungkin dari antara kalian ada yang pernah tahu siapakah dia? Dia adalah Hotman Zainal Arifin. Lalu hal apa yang akan kita pelajari dari kehidupannya? Sebuah kisah perjuangan bagaimana seseorang office boy yang bisa menjadi vice president di Citibank. Hotman Zainal Arifin dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Kisah hidupnya dimulai ketika lulus SMA. Hotman merantau ke Jakarta. Hotman mempunyai mimpi menjadi orang sukses di Jakarta. Namun, Hotman harus menerima kenyataan bahwa kehidupan di Jakarta sangat keras dan tidak mudah. Pekerjaan tidak mudah didapat oleh seorang lulusan SMA. Suatu saat dengan modal Rp2.000 hasil pinjaman dari temannya, beliau menjadi pedagang asongan. Dan suatu ketika beliau beristirahat di kolong jembatan, beliau melihat mobil-mobil mewah lewat dan di dalam mobil tersebut terdapat orang-orang yang memakai dasi, memakai jas. Maka Hotman pun ingin menjadi seperti itu. Tidak lama kemudian Hotman membuat surat lamaran lalu mengirim lamaran kerja ke setiap gedung-gedung bertingkat yang dia tahu. Suatu saat datang surat yang menyatakan bahwa beliau diterima menjadi office boy di Citibank. Waktu jadi office boy, beliau mengerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Beliau mengerjakan sesuatu berbeda dari teman-temannya. Ketika beliau datang pagi, beliau datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Beliau mempersiapkan semua pekerjaannya dengan sangat baik. Dan suatu saat beliau melihat training. Setiap hari selama training itu beliau ada di depan pintu dan mencatat semua training yang ada di dalam. Namun suatu saat training officer-nya menyuruh untuk Hotman ini masuk ke dalam, tapi
si training officer ini memberitahu bahwa dia tidak akan diuji. Tapi Hotman Zainal Arifin ini tidak menyerah. Beliau terus belajar sampai suatu saat akhirnya beliau diizinkan untuk mengikuti sebuah ujian. Tentunya saingan beliau bukan sembarangan orang, karena saingan beliau itu adalah lulusan dari UI, lulusan dari ITB, lulusan dari luar negeri. Dari 34 orang, beliau termasuk 4 besar dan akhirnya beliau dikirim ke Eropa. Sebuah perjuangan yang sangat baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pilih hari ini, keputusan apa yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa mempunyai hidup yang maksimal. Kesimpulannya adalah masa depan kita itu ditentukan oleh segala persiapan kita ditambah dengan kesempatan. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, itu yang menjadi persiapan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.